setiap kita beribadah, mengadakan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, pelayanan, harus benar-benar rindu kepada kemuliaan Tuhan. Karena kalau tidak, saudara-saudaraku, kita lihat ibadah dari Kain ini tidak melanjutkan kepada damai sejahtera. Nah, ini harus kita berjaga-jaga. Ibadah dari Kain ini tidak berlanjut kepada damai sejahtera. Padahal ibadah kita harus berlanjut kepada damai sejahtera, dan kalau terus-menerus terlatih, nanti benar-benar kepada persekutuan Allah dengan manusia di Yerusalem baru. Kita akan melihat Alkitab kita dalam kitab-kitab permulaan, di mana manusia-manusia yang pertama, saudara-saudara yang kasih, manusia yang pertama dilahirkan ke bumi ini, itulah Kain dan Habel. Saya mau mengajak kita membaca itu di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Ya, kita bergantian membaca, saudara-saudaraku. Saya baca ayat ganjil, saudara ayat yang genap dengan bersama-sama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku akan mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan meninggalkan Habel dan korban persembahannya itu. Setelah Kain dan korban, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bersama kita. Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Kemudian engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kau, tapi kau harus berpuasa atasnya. Saudara-saudaraku, sudah ada yang baik di sini. Pasti Kain dan Habel ini mendengar dari kedua orang tuanya bagaimana persekutuan dengan Allah pencipta. Ini saudara-saudaraku. Dan Kain dan Habel ini bisa dari pendengarannya, dari pengertiannya, timbul satu bagian ibadah yang sangat baik, memberi persembahan kepada Allah pencipta langit bumi segala isinya. Kita
kita juga semua, termasuk kalau kita datang berdoa malam ini menyembah Tuhan, ini adalah satu gerakan yang sangat baik. Karena banyak orang tidak mampu menuruti gerakan yang baik dalam dirinya untuk menyembah Tuhan. Banyak yang terhambat, tidak bisa menyembah Tuhan karena kesenangan jasmani, karena hal-hal duniawi, hal-hal banyak kesibukan yang lain. Saya boleh melihat ini Habil dan Kain ini, mereka mengambil inisiatif sendiri untuk ya datang memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, biar juga malam ini adalah dari Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita sehingga benar-benar kita datang untuk menyembah Tuhan. Dan ini semua biarlah karena pertolongan Tuhan dan suatu kesadaran yang baik. Hanya saudara-saudaraku, di dalam kita sudah datang, di dalam kita mengambil kesimpulan mempersembahkan hidup kita, waktu kita, tenaga kita kepada Tuhan, harus dengan tulus dan murni dan penuh kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada sedikit pun untuk hal-hal kebanggaan diri. Karena saudara-saudaraku, iblis itu mudah sekali membelokkan manusia dari satu ibadah membawa kepada kehendak setan. Nah ini. Jadi beribadah itu harus hati-hati saudaraku, dan benar-benar harus rindu terus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi lewat ibadah itu ada bisa mudah dibelokkan oleh iblis, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setiap kita beribadah, mengadakan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, pelayanan, harus benar-benar rindu kepada kemuliaan Tuhan. Karena kalau tidak, saudara-saudaraku, kita lihat ibadah dari Kain ini tidak melanjutkan kepada damai sejahtera. Nah ini harus kita berjaga-jaga. Ibadah dari Kain ini tidak berlanjut kepada damai sejahtera. Padahal ibadah kita harus berlanjut kepada damai sejahtera, dan kalau terus-menerus terlatih, nanti benar-benar kepada persekutuan Allah dengan manusia di Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita boleh perhatikan, tetapi
Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan? Karena di situnya di tengah kalimat N huruf besar itu menunjuk Tuhan, atau karena konteksnya semua Allah, boleh saya katakan juga tidak diindahkan Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Semoga habis ibadah kita semua harus hati damai. Karena saudara-saudaraku, kalau tidak bergumul, tidak sungguh berserah kepada Tuhan, ada habis ibadah berantem. Adakah kira-kira dari kita habis ibadah berantem? Saudara-saudaraku, ya, malah habis mempersembahkan persembahan langsung berantem, saudara-saudaraku, hati panas. Ya, jadi ini semua kita harus benar-benar, firman Tuhan berkata kita harus bergumul sampai kita berkuasa atasnya, sama dengan Yakub bergumul sampai daging tidak berkuasa atas dia. Dia mengalahkan semua keduniawian, kedagingan, kemanusiaan. Dia kalahkan untuk berdamai dengan Yakub. Salah. Dengan Esau. Ya, saudaraku, ya. Jadi, ya, bisa juga dalam hatinya Esau itu panas. Dan bisa juga itu sangat dirasakan oleh Yakub. Tapi Yakub bergumul melawan kedagingan, kemanusiaan itu. Cara-cara manusia yang ingin tidak menyatu itu. Jadi saudaraku, kalau kita pulang ibadah, hati-hati saudaraku. Kita harus menjaga, bergumul. Jangan sampai ada sakit hati. Jangan ada panas hati. Karena sesudah mengadakan ya tindakan ibadah itu, justru habis itulah panas hatinya timbul. Ini saudara-saudaraku. Tapi semoga kita nggak ada yang begitu ya. Kalaupun ada, ya sudah cukup lah. Ya cukup sudah. Yang lama sudah berlalu. Ke depan kita harus jadi pemenang semuanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi habis ibadah itu banyak saudara-saudaraku yang menjadi ya pembelokan kepada ya kehendak daripada iblis. Kalau di sini kita lihat panas hati, muka muram, itu habis ibadah loh itu. Ada orang juga habis ibadah sombong. Ada juga habis ibadah orang jadi merasa ya paling baik sendiri. Ya. Makanya Tuhan koreksi, kalau kamu berdoa, ya itu maksudnya Tuhan habis setiap mengadakan tindakan ibadah harus damai sejahtera. Makanya kalau berdoa harus begini, kalau memberi persembahan ya harus begini. Ya itu, karena nanti kalau tidak, habis ibadah itu timbul banyak hal. Ya, kalau kita lihat dari Alkitab, bisa banyak hal yang bisa terjadi yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Itu sebabnya di dalam penyembahan kita harus sampai Tuhan berkata, engkau menang terhadap kemanusiaan dan juga ya bergumul dengan Allah. Artinya dia bisa menaklukkan kehidupannya itu dan ya berserah kepada Tuhan, tidak salah kepada firman Tuhan. Ini saudaraku pergumulan ibadah yang sangat baik. Jadi makanya Farisi juga ditegur oleh Tuhan, berdoa ya bertele-tele dalam maksud terlalu semua diatur supaya ada di dalam dirinya anggapan wah hebat dia ya, gitu saudara-saudaraku. Makanya berdoa juga semua diajar oleh Tuhan. Kadang dia lihat ya orang Farisi itu luarnya kelihatannya baik, tapi dalamnya tidak baik. Sehingga di luar seperti kuburan yang sudah dilabur jadi putih, tapi di dalam penuh kerangka, bahkan mungkin masih berbau busuk. Nah, di situ saudara-saudaraku. Jadi harus sampai benar-benar pergumulan kita koreksi ke dalam. Jadi di dalam hal-hal ibadah itu banyak sekali yang Tuhan ya tunjukkan supaya benar-benar sesudah ibadah semua untuk hormat kemuliaan Tuhan dan kita penuh damai dan semakin indah dan turun berkat yang luar biasa. Bahkan kita sudah terberkati, berkat Abraham diberkati juga untuk bukan hanya sendiri tetapi untuk menjadi berkat. Jadi berganda saudara-saudaraku ya, mengalir tanpa disadari, tanpa hubungan yang lain-lain, bikin speaker lagi, bergema. Kalau kita ya berbicara di gunung ini, ada gunung di sana, kita nggak usah bikin speaker, kita bilang sini, wuih, gitu. Nanti di sana juga dia, wuih, gitu. Nah ini. Cuma orang kota kadang-kadang nggak bisa mengalami yang begitu. Tapi kalau kita orang kampung, itu asli loh itu. Nah iya, jadi itu namanya bergema. Ya, jadi firman Tuhan membawa kita terberkati dan otomatis kita juga menjadi berkat. Sehingga Abraham diberkati untuk jadi berkat. Biar itu hasil kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau berkat itu tidak ada, di situ kelihatan orang yang ikut-ikutan saja, orang yang belum bersungguh-sungguh, orang yang belum pengertian, orang yang belum benar-benar pasrah kepada kehendak Tuhan. Semoga kita semua dalam doa-doa kita dan penyembahan kita selalu semakin pasrah kepada Tuhan. Sehingga benar-benar begitu kita selesai, amin, berdoa, muka kita berseri-seri. Muka kita bersinar, saudara-saudaraku. Harus melebihi dengan sinar-sinar yang dibuat oleh make-up manusia. Yaitu baguslah saudaraku ya. Uruslah badan, semua itu baik. Tapi yang lebih baik adalah make-up yang dari surga. Ya. Sebab kalau kain itu kehilangan itu, ya, ini kain bukan baju maksudku, si kain, ya,
dia kehilangan itu. Mukanya sama sekali tidak berseri, tapi mukanya muram, saudaraku. Ya, kalau saudara kita habis ibadah, masem mukanya terus. Jadi bukan manis, bukan buah pahit, tapi kadang buah asam itu ya mukanya saudara-saudaraku. Tapi kita harus selalu bermuka berseri-seri. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ini. Jadi kalau Yakub itu bergumul sampai hatinya damai dan berani maju menghadapi apapun yang dianggap ganasnya hatinya Esau. Bersama Tuhan sesudah bergumul, dia bisa melimpahkan damai sejahtera itu. Jadi muka yang muram tidak ada, hati yang panas tidak ada. Jadi yang ada adalah muka yang berseri. Ini saudaraku. Habis ibadah kita ini semuanya biar muka kita berseri ya. Karena apa? Musa berapa hari di gunung bersama Tuhan? 40 hari, 40 malam. Haleluya. Kalau Musa ada di atas gunung, mukanya sudah tidak biasa-biasa lagi. Tapi ada sinar dari Tuhan. Ya kalau mau kita baca juga, boleh juga lah kita baca dalam ya Bilangan pasal 32 ya. Tapi kita cari dulu. Ya, jadi kalau kita baca mulai ayat yang ke-13, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ini saudara-saudaraku, dan kalau kita lihat juga ya, saya mau baca dulu mulai ayat yang ke-11 atau ada yang boleh bantu baca. Ya. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Terus, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Sekarang kamu bangkit, ganti bapak-bapakmu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Ya, cukup dulu sampai di situ. Ini akibat dari naik ke gunung Tuhan, mendekatkan kepada Tuhan, tapi tidak bersungguh hati.
Yang bersungguh hati itu hanya 3 orang. Satu, Musa langsung menghadap Tuhan. Yang 2 lagi hanya Joshua dan Kaleb. Tapi lainnya tidak bersungguh-sungguh. Saya rindu semoga kita semua setiap kita menghadap Tuhan penuh dengan hati yang bersungguh, supaya kita benar-benar jemaat Maranatha yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita mau lihat dulu dari Keluaran pasal 32 saja dulu ya. Ya, ini sudah. Mulai ayat yang ke-8, bagaimana orang itu begitu mudah, saudaraku. Makanya dalam setiap ibadah, biar kita ibadah minggu, terlebih ibadah doa, harus bersungguh-sungguh, jangan sampai masuk. Karena itu langsung masuk itu hal-hal yang tidak damai sejahtera. Coba. Keluaran 32:8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sesudah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Kata Yosua, mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang-orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Baik, cukuplah saudara-saudaraku. Yang penting kita sudah bisa melihat di sana, yang bersungguh-sungguh semakin mendapat damai sejahtera. Itulah Musa, Joshua, Kaleb. Lainnya saudaraku malah dengan Tuhan saja bermusuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya saya rindu kita semakin giat datang menyembah Tuhan. Tetapi harus kelompok
Musa, Joshua dan Kaleb hatinya semakin damai, hatinya semakin berkobar-kobar mengasihi Tuhan, hatinya semakin berkobar-kobar dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Tidak ada muka yang seram, malah walaupun ingin dibunuh mereka tetap damai sejahtera. Kiranya ini boleh terjadi, saudaraku. Jadi jangan ada hati yang keras, jangan ada hati yang saling bertahan. Apalagi kalau kita sudah semakin melihat kebenaran firman Tuhan, Yesus saja tidak mempertahankan kebenarannya. Apalagi kebenaran kita. Kebenaran manusia itu sebaik apapun ketulusan kebenarannya, apapun tidak terpakai. Karena sebaik apapun kebenaran manusia tidak bisa menembus sampai kepada Bapa, kecuali hanya kebenaran. Dan Yesus adalah jalan dan Dia saja kebenaran dan Dia hidup, saudaraku. Kebenaran manusia itu kan hanya seperti kain yang kotor. Dan kalau tenaganya kain yang kotor, jangankan menampung emas yang mahal, harus setengah kilo, wah langsung melorot, saudaraku. Menampung air saja nggak bisa. Itu kain sudah kotor, saudaraku. Ya, nggak bisa, saudaraku. Jadi sudah lapuk, dan di hadapan Tuhan juga, kalau masih bisa kebenaran manusia, Yesus tidak datang. Tapi sebaik apapun kebenaran manusia itu saudaraku, di hadapan Tuhan dekil, kotor, najis. Bahkan itu adalah nanti akan mengarah kepada kesombongan dari Lucifer. Itu sebabnya kebenaran Yesus adalah kerendahan hati. Haleluya, saudaraku. Inilah kita harus bergumul nanti, ya, kehidupan kita selalu di dalam damai sejahtera sukacita dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yesus saja, karena dia sudah manusia, tapi kalau dia berdoa di Gunung Tabor, ya, itu saya ingatnya di Lukas 9, itu saudaraku, kalau Musa ataupun murid-murid Yesus melihat ada Yesus, ada Musa, di situ ada satu lagi Elia, mereka melihat muka Yesus itu menjadi berseri-seri, berubah, saudara-saudaraku, ya. Itu antara ayat 28 sampai dengan yang ke-36. Ya, jadi di situ kalau kita baca, siapa yang mau baca boleh mulai 31 deh, biar panjang sedikit. 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ya, cukup sampai di situ. Nambah 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya, ini saudaraku, dari orang berdoa begitu tulus, begitu sungguh, begitu yakin, begitu pasrah kepada Tuhan, tidak ada sedikit pun
ya keakuan, ya. Jadi berubah saudaraku, ya. Dan ketika ia berdoa, wajahnya berubah. Nah, ini wajah yang damai saudaraku. Pakaiannya menjadi putih, berkilau-kilauan. Ini saudara-saudaraku, beda dengan Kain. Habis berdoa, mukanya menjadi muram, hatinya panas. Ini saudaraku. Tapi saat ini kita harus kebenaran Yesus. Bergumul sampai dapat kebenaran Yesus, sehingga hati kita damai, persekutuan yang indah. Saudara-saudaraku, kalau kita dapat pengajaran, kita mengerti, kita berdoa, biar Tuhan tolong kita, harus semakin baik, semakin damai saudaraku. Saat-saat sekarang ini semakin banyak sekali nikah-nikah hancur. Dan itu akan terus kepada kedatangan Yesus. Karena apa? Iblis selalu mengimbangi kebaikan pekerjaan Tuhan dengan kehancuran-kehancuran. Dia akan berusaha. Ada nikah yang semakin baik, yang menjurus kepada bagaimana hubungan Yesus dengan sidang jemaat, tapi nikah-nikah yang semakin hancur lebur banyak saudara-saudaraku. Ya, bahkan agama-agama yang membiarkan tanpa disadari nikah-nikah hancur. Katanya tidak salah istri 4. Kalau sudah tidak puas lagi, ganti 1, ceraikan, ambil lagi 1. Tidak ada saudaraku. Makanya Nabi yang begitu istrinya banyak, dia nggak boleh pengikut Yesus lagi. Makanya kita tidak mengakui yang begitu. Karena di dalam Matius pasal 19, Yesus berkata, 2 itu menjadi 1 dan tidak bisa dipisahkan oleh apa saja pun. Jadi tidak 3, tidak 4. Itu saudaraku. Yesus berkata di dalam Injil Lukas juga, manusia kalau sudah meninggal tidak ada seperti menikah di dunia ini, tapi mereka adalah seperti malaikat. Malaikat itu tidak bisa nikah, saudara-saudaraku. Karena malaikat itu tidak lagi seperti manusia itu, malaikat perempuan, malaikat laki-laki, malaikat ganteng, malaikat cantik, nggak ada yang begitu. Sama semua, saudaraku. Kita juga nanti kalau sudah menjadi manusia yang sudah diubah oleh Tuhan, penuh kemuliaan, tidak ada macam-macamnya, semua sama seperti Yesus. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya biar saat ini berkat yang sangat besar itu kita terima untuk menyongsong Tuhan, siap menyongsong Tuhan, dan untuk kita siap ditempatkan di kota damai. Dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga, tempat Allah tinggal bersama dengan manusia. Itulah kota damai, ke sana sasaran kita. Jadi setiap kita beribadah harus selalu mendatangkan persekutuan dan berkat yang indah. Mukanya harus semakin baik, biarlah umur semakin banyak, tapi sinar kemuliaan Tuhan harus semakin bertambah-tambah. Haleluya, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyikan.